Renungan kita, aku telah memilih jalan kebenaran. Aku telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku terpaut pada peringatan-peringatanmu. Jangan membuat aku malu. Jalan hidup dan kehidupanku telah diceritakan padamu. Ajarkan aku ketetapan-ketetapan-Mu supaya aku merenungkan perbuatan-Mu yang ajaib. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara sebangsa dan setanah air, dan semuanya yang saya kasihi. Kembali lagi kita dari Mazmur 119. Kali ini ayat 25 sampai ke 32. Bacaan yang tadi saya baca, Anda bisa baca ulang. Klik tanda panah di bawah video ini, akan bertemu dengan apa yang saya baca tadi. Mari kita baca ulang. Aku telah memilih jalan kebenaran. Aku telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku terpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Jangan membuat aku malu. Jalan hidup dan kehidupanku telah diceritakan padamu. Ajarkan aku ketetapan-ketetapan-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-Mu yang ajaib. Jelas yang dimaksud di sini adalah semacam permohonan, doa, nyanyian yang isinya merupakan permohonan dan doa kepada Tuhan. Yang utama diawali dengan pengakuan bahwa pemazmur telah memilih jalan kebenaran. Yang kedua, hukum-hukum Tuhan menjadi bagian hidup dan kehidupan dia dan terpaut dengan dirinya, sehingga apa yang dia alami, pengalaman hidup dan kehidupan itu ia ceritakan kepada Tuhan. Bahkan ia merenungkan firman Tuhan setiap saat. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, saudara dalam kemanusiaan, Mazmur saya seringkali katakan bukan milik orang Yahudi, bukan milik orang Katolik, bukan milik orang Kristen, atau bukan milik agama tertentu. Mazmur merupakan warisan tulisan nyanyi dan nyanyian untuk seluruh umat manusia, karena di dalamnya cerita, peringatan, dan perintah kepada semua manusia yang pemazmur katakan dari pasal 1 sampai 150 menunjukkan bahwa seluruh manusia adalah umat milik Tuhan, adalah milik pusaka Tuhan, dan mereka semua ada di dalam pengawasan Tuhan. Dan manusia yang dalam pengawasan itu boleh dan bebas memilih taat kepada Tuhan atau tidak, taat pada kebenaran dari Tuhan atau tidak. Manusia diberi kebebasan, diberi kehendak bebas. Dalam bacaan tadi kita menemukan bahwa pemazmur lebih memilih jalan kebenaran dan hukum Tuhan. Aku telah memilih jalan kebenaran. Aku menempatkan hukum-hukum Tuhan dalam hidup dan kehidupanku. Itu pilihan pemazmur. Dalam pilihan yang seperti itu, dia itu menjadi kekuatan bagi dirinya untuk masuk ke dalam dunia, masuk ke dalam interaksi sosial, masuk ke dalam area dan arena apapun. Karena dia tahu bahwa dengan kemampuan, kekuatan dari Tuhan, dia bisa berinteraksi dengan baik, dia bisa beradaptasi dengan baik, dia bisa bawa diri dengan baik. Dan dia tanpa takut melakukan hal-hal yang sesuai dengan rencana Tuhan bagi dirinya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, saudara-saudara dalam kemanusiaan. Nah, dalam konteks kekinian kita,
Ada kehendak bebas yang Anda miliki. Bebas untuk taat kepada undang-undang negara atau tidak. Bebas untuk taat kepada Tuhan atau tidak. Tapi harus ingat, kebebasan itu atau kebebasan untuk memilih itu, apa yang Anda dan saya pilih dan ikuti itu masing-masing mempunyai konsekuensinya. Tidak taat kepada undang-undang negara, maka akan mengalami sanksi dari negara. Tidak taat pada kebenaran dari Tuhan atau tidak taat pada hukum-hukum Tuhan, kita pun juga akan mendapatkan sanksi dari Tuhan, walaupun tidak langsung tertimpa atau menimpa kita. Kita tidak pernah dipenjarakan hanya gara-gara menolak atau tidak memilih kebenaran dari Tuhan atau warisan iman yang kita dapatkan, yang wajib kita ikuti. Tidak ada penjara untuk itu. Namun dalam konteks kekinian kita, pilihan yang kita pilih atau apa yang kita ambil sebagai jalan hidup dan kehidupan itu akan berdampak pada interaksi sosial kita, pergaulan kita, bawa diri kita dalam hidup dan kehidupan, dan masih banyak hal yang mempengaruhi atau terpengaruh dari keputusan yang kita ambil. Katakanlah sebagai contoh, kalau kita tidak mau mengikuti kebenaran, kita suka bohong, narasi kebencian dengan penuh dengan segala macam hoaks atau orasi yang mendatangkan kebencian dan juga memusuhi orang lain, tentu saja kita mendapatkan penghukuman sosial yang pertama. Dan jika penghukuman sosial itu akan berlanjut menjadi penghukuman sesuai dengan hukum negara. Itu baru satu contoh. Bagaimana dengan yang lain? Di tempat pekerjaan, di tempat kita berkarya, di mana saja kita berada, kalau kita menyalahi aturan yang ada atau kita tidak mau berlaku benar sesuai dengan kebenaran yang ada yang berkembang dalam komunitas itu, maka kita juga akan mendapatkan sanksi dari komunitas. Saudara-saudara, Anda dan saya berada dalam kehendak bebas umat manusia. Pilihan kita akan berdampak kepada apa-apa yang terjadi pada lingkungan yang di luar kita, lingkungan yang lebih besar. Pemasmur menawarkan sesuatu yang baik untuk kita semua dalam konteks kekinian. Aku memilih jalan kebenaran. Tergantung dari saudara dan saya mau memilih kebenaran atau ketidakbenaran untuk masuk di dalam berkarya di yang lebih besar untuk hari ini dan masa depan kita. Jika dunia mau sempit, terbatas, maka pilihlah jalan ketidakbenaran. Jika dunia mau luas, mencapai masa depan, penuh dengan hari-hari sejahtera dan bahagia, penuh dengan hari-hari menyenangkan dan sukacita, maka pilihlah jalan kebenaran. Maka kita akan dengan benar, tidak gentar menghadapi kehidupan hari ini, besok, dan selanjutnya. Kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami kuat untuk memilih kebenaran, sehingga kami mampu menghadapi hidup dan kehidupan penuh dengan kebenaran dari Tuhan sendiri. Amin.